selamat malam semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan Fani langsung saja ya. Ya. Selamat malam Bapak Ibu. Sebelum memulai ibadah malam hari ini, kita akan menyanyikan dari NKB 126, Tuhan Memanggilmu. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Dan jangan kau kejar hormat semu. Muliakan saja Yesus Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu dalam jerih, dalam hidupmu yang telah kau beri. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Selamat malam Tuhan, kami sekarang mengadakan ibadah malam hari ini. Berkatilah ibadah pada malam hari ini bisa lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu agar dapat berkata-kata ya Tuhan. Halia, amin. Tadi. Selamat malam. Terima kasih Fani. Lupa tadi anunya. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yehezkel 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Mari kita bersama-sama menyimak firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Firman Tuhan berbunyi, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan
mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku. Karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membajakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memperlakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Amin. Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tema yang dikasih dari Rehat Renungan Harian Toraja. Satu tema, Tuhan meneguhkan hatimu. Tuhan meneguhkan hatimu. Dari bacaan Yehezkel 3 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu saya membaca renungan ini, saya langsung merenung bahwa tema ini sangat bukan artinya yang lain tidak tepat, tapi saya di dalam pengalaman pribadi saya, di dalam perenungan saya, bahwa tema malam hari ini sangat memberi saya kekuatan, sangat menjadikan saya untuk lebih bagaimana ya dalam kondisi, dalam situasi yang membuat saya, mungkin juga yang lain, dalam menghadapi situasi saat ini. Hadir satu tema yang disodorkan kepada kita. Tuhan meneguhkan hatimu. Tuhan meneguhkan hatimu dalam menghadapi situasi saat ini. Itu yang menjadikan saya selama ini, bukan berarti 1 tahun belakangan tidak mencemaskan saya, tidak mengkhawatirkan saya. Tapi saat saya diperhadapkan dengan situasi yang membuat hati saya betul-betul tergoncang dengan keadaan sekarang yang kami alami sekarang ini, isolasi mandiri beberapa orang di sekitar kami, bahkan orang-orang terdekat saya. Tema ini betul-betul membuat saya bahwa Tuhan yang meneguhkan hati saya sampai saya bisa teguh, bisa kuat untuk menghadapi situasi ini. Itu pembukaan dari saya. Betul-betul saya pengalaman pribadi saya bahwa tema ini menjadi penguatan pribadi saya saat ini dan saat yang akan datang. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam pembacaan kita di Rehat, kita
mungkin mengingat-ingat suka duka kita saat dipanggil untuk terlibat dalam pelayanan, entah itu di gereja, entah itu di badan sosial, atau di mana-mana kita dipanggil sebagai pelayan, bukan sebagai bos. Tentu kita diperhadapkan banyak suka dan duka. Namanya pelayan, mungkin banyakkan kita dapat duka ya, karena kita pelayan dalam tanda kutip, kita orang yang terpinggirkan, orang yang bukan disanjung, bukan yang ini. Jadi ya pastinya kita sering mendapat mungkin ya, sering mendapat duka, sering disepelekan kalau dalam pekerjaan duniawi. Tetapi beda kalau kita dalam pelayanan di melayani Tuhan. Mungkin duka kita dapatkan kalau kita terlibat dalam pelayanan di ladang Tuhan. Mungkin dukanya karena harus kita memelihara hidup dengan baik, dengan adil, dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena berlawanan dengan kehendak kita, dengan kehendak Tuhan itu pasti berlawanan. Jadi itu yang kita harus akui di hadapan Tuhan, bahwa inilah aku. Jadi kita betul-betul dituntut untuk berkata jujur, bersikap adil di hadapan Tuhan. Dan mungkin sukanya karena kita mengalami kehadiran Tuhan secara dekat dan merasakan bahwa Tuhan menyertai kita dalam kita mengangkat pelayanan di ladang Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa saya tidak layak, saya tidak bisa. Saya waktu pertama kali dilawat untuk mau jadi majelis, saya terus terang, saya berapa kali katakan saya tidak mampu, saya tidak bisa. Masih banyak orang lain. Kasihlah orang lain, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dan alasan-alasan banyak lagi. Tapi saat itu saya selalu dikunjungi untuk ini, dan nasihat yang saya dapatkan bahwa bukan kamu yang akan bertindak, tetapi Tuhan yang akan memampukan kamu mengangkat pelayanan saat hatimu kau berikan, saat dirimu kau berikan kepada Tuhan. Tuhan akan memampukan kamu. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kamu saat kamu mau siap untuk dipakai Tuhan. Dan itu yang saya amini, bahwa ya kita akan dituntun Tuhan dalam melayani Dia. Dia akan memperlengkapi kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, firman dalam bacaan kita tadi, firman yang harus disampaikan Yehezkel, yang diberitakan Yehezkel bukan firman ringan. Di dalam bacaan kita tadi itu, kita mulai dari ayat 1 pasal 3 ayat 1 sampai 11 itu, Yehezkel disuruh memberitakan firman, bukan firman yang ringan, melainkan berat, karena syarat dengan rencana Tuhan untuk
menghukum. Namun demikian, ketika Yehezkel memakannya terasa manis, itu dibaca di ayatnya yang ketiga tadi itu. Tugas pemberitaan Yehezkel sekali lagi diuraikan sebagai hal yang tidak mengenakkan. Ia harus pergi memberitakan berita buruk. Itu bukan kepada bangsa asing, melainkan kepada bangsanya sendiri yang hadir bersama di Babel. Tuhan sudah mengingatkan Yehezkel lebih dahulu bahwa bangsa yang mengenal Tuhan dan firman-Nya justru yang menolak mendengar. Mereka adalah bangsa yang berhati batu. Tuhan tidak mengubah hati orang Israel. Ia memilih meneguhkan hati hambanya Yehezkel seperti batu intan, membuat semangatnya seperti baja agar tidak takut dan gentar saat bertemu dengan bangsa Israel. Selain memiliki keteguhan dan semangat, Yehezkel harus memperhatikan dan mendengarkan firman yang akan disampaikannya. Itu di ayatnya yang ke-10 dari bacaan kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, dalam melayani Tuhan, ada selalu suka dan dukanya. Itu tadi dari pengantar saya tadi di depan, bahwa dalam kita melibatkan diri dalam pelayanan, itu pasti ada suka dan dukanya. Silih berganti kita rasakan, tetapi kita yakin dengan firman Tuhan bahwa Tuhan yang akan memampukan kita mengangkat tugas panggilan kita. Terkadang kita dalam mengangkat tugas pelayanan kita, terkadang tantangan datang dari diri kita sendiri. Itu pengalaman saya, terkadang datang dari diri sendiri dan juga dari luar diri kita sendiri. Dan sukanya itu bahwa setiap kita melayani Tuhan ada rasa sukacita di hati, karena Tuhan selalu menyertai kita dalam mengangkat tugas yang diberikan kepada kita dalam pelayanan di ladang Tuhan. Sukanya juga karena kepercayaan Tuhan atas kita yang dipanggil dari orang-orang yang kita layani. Terkadang orang-orang yang kita kunjungi, orang-orang yang kita layani itu merasa ada damai di hati, ada sukacita saat kita hadir, saat kita melayani, dan karena pelayanan yang kita angkat itu tulus, dan walaupun kita sudah tidak lagi terlibat dalam pelayanan, atau mungkin kita ini itu kehadiran kita, waktu kita terlibat di dalam pelayanan itu orang akan mengingat, dan saudara-saudara kita yang kita layani pasti mengingat pelayanan yang kita lakukan saat kita diberi kepercayaan dari Tuhan untuk mengangkat
pelayanan di dalam persekutuan kita, di dalam jemaat kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita akui bahwa memang melayani Tuhan pasti kita melibatkan fisik kita melibatkan emosi kita melibatkan mental kita. Ya, terkadang fisik kita merasa capek, fisik kita merasa sakit, dan emosi kita terkadang terkuras jika kita menghadapi tantangan dalam mengangkat tugas panggilan kita. Entah itu kita tidak diterima dengan baik, ataukah banyak hal yang menguras emosi kita dalam mengangkat tugas panggilan kita, menguras tenaga kita, mental kita. Kadang kita merasa rapuh. Tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jangan khawatir karena Dia, Tuhan sendiri yang akan memberikan kita kekuatan. Tuhan sendiri yang akan memampukan kita di dalam mengangkat tugas panggilan yang dipercayakan kepada kita. Mari kita semangat untuk melayani Tuhan selagi masih ada kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Mari gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi berkat bagi sesama, bagi lingkungan, bagi keluarga kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Terima kasih Oma Paulina sudah layani kita. Tuhan yang kuatkan kita ya. Firman Tuhan itu enak, memberikan kekuatan. Semakin kita membaca firman itu, semakin ada hasrat, ada kerinduan, ada pesan Tuhan yang luar biasa. Dan satu hal bahwa ya mungkin ya berat untuk menyampaikan kepada orang yang keras hati seperti batu, tapi ingat bahwa firman itu akan memberikan kita kekuatan seperti intan yang murni. Dan firman Tuhan katakan, bukan kamu yang ditolak, tapi aku. Jadi tidak perlu bersedih, tidak perlu kecewa, karena firman sesungguhnya memberikan kita rasa kekuatan yang luar biasa. Terima kasih Oma, Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Kau Allah yang memberikan kekuatan bagi kami, bahwa kami adalah utusan Tuhan, kami adalah anak-anak Tuhan, yang harus makan dari makanan kehidupan, yaitu firman Allah sendiri, untuk kami sampaikan kepada orang-orang, keluarga kami, saudara kami, termasuk kepada orang yang sudah mengalami kekerasan hati seperti batu, tetapi firman Tuhan bahwa mereka juga adalah orang yang harus mendengar firman Tuhan. Sekalipun kami ditolak, bukan kami, tapi Allah lah yang ditolak. Kesetiaan, kerinduan, mencintai firman Tuhan akan terus memberikan kami semangat yang baru, pengharapan, sukacita, hidup kami dipenuhi oleh keindahan, penuh dengan harapan. Dan kami percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan yang memiliki komitmen untuk merenungkan firman Tuhan diberikan kekuatan oleh Tuhan sendiri. Sehingga kehidupan anak-anak Tuhan yang mencintai firman Tuhan tidak dipenuhi oleh rasa takut, kekhawatiran, tetapi dengan hikmat kami melihat secara nyata setiap persoalan, dan kami terus berjuang bahwa kami bisa melewati setiap badai, oleh karena Tuhan memberikan kami kekuatan lewat firman Tuhan yang kami dengar, renungkan setiap saat. Terima kasih Tuhan, orang tua kami Tuhan pakai Oma Paulina
Tuhan berkati dalam tanggung jawab sebagai ibu yang baik, sebagai istri yang baik, juga untuk setiap peran tanggung jawab yang Tuhan telah berikan menjadi seorang pemberita firman Tuhan di tengah-tengah kemajelisan, baik masalah yang lampau, biarlah apa yang telah dilakukan berkenan bagi Tuhan. Berkati kami semua Tuhan lewat pemberitaan firman saat ini, kiranya hati kami terus dipenuhi semangat baru dari Allah. Kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat-Mu, Tuhan jaga, Tuhan pelihara kami. Yang sakit Tuhan kuatkan, kebenaran firman Tuhan akan terus menjadi pengharapan bagi orang tua kami yang dalam kelemahan tubuh. Yang sementara isolasi mandiri karena COVID, kami berdoa Tuhan berikan semangat, mereka boleh menjaga imun dengan baik, semangat, penuh optimisme, sehingga mereka boleh bangkit semangat dan mengalahkan virus, mereka sehat kembali, menata masa depan yang lebih cerah. Di tengah-tengah pandemi kami bergumul bersama, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memampukan kami untuk melewati badai COVID-19 ini. Dan kami percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Kami berdoa Tuhan berikan kami semangat untuk menjalani PPKM saat ini sebagai bagian kepedulian kami, rasa sayang kami terhadap orang lain, dan juga kepedulian kami terhadap pemerintah yang sungguh-sungguh memberikan perhatian yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia secara khusus. Tuhan, seluruh kehidupan kami Tuhan, pelayanan kami di tengah-tengah Kreator Raja, Hikmat Sukabumi, kami terus berdoa Tuhan pelihara kami. Di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa, bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Tetap semangat, jaga imun, jaga kesehatan,